Baik Pak Iwan, selamat malam. Selamat malam, Romo, Coach Ya, Petrus. Maaf. baik, kita akan melanjutkan sesi coaching kita pada sesi yang kedua ini. Apakah Bapak sudah siap? Siap, siap, Coach. Baik, sesi coaching ini akan kita lakukan kurang lebih selama 10 menit begitu dan akan memfasilitasi Bapak, saya akan memfasilitasi dan juga mendengar, bertanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pada sesi ini. Apakah Bapak setuju? Setuju, siap, Romo. Oke, baik. Di akhir sesi coaching ini, kira-kira apa yang ingin Pak Iwan lebih yakini begitu sebagai seorang guru coach profesional? Yang saya ingin yakini ya, Romo ya. Ya, Saya yakin bahwa eh, sebagai guru coach profesional ini akan eh, membawa saya menjadi seorang eh, leader eh, yang lebih efektif dalam menjalankan peran saya sebagai eh, pimpinan dari sebuah organisasi maupun pimpinan sebagai pimpinan di dalam keluarga dan sebagai anggota masyarakat di mana saya tinggal. Gitu. wow. Artinya Bapak ingin meyakini peran dan fungsi Bapak sebagai seorang leader yang efektif gitu Pak? Yes, yes, betul, Ya, betul. di semua segi mungkin bidang-bidang yang Bapak geluti selama ini, baik itu di keluarga, di mungkin sebagai seorang mentor dan juga tentu saja di persekolahan. Begitu ya, Pak? Betul sekali, no, betul sekali. Oke. Terkait dengan identitas, kira-kira apa identitas eh, yang Bapak pegang begitu terkait dengan guru kurs profesional itu? Ke identitas yang ingin saya sandang atau saya pegang adalah saya ingin sebagai eh, leader yang efektif gitu dong. Jadi Menjadi ya. eh, saya ingin sandang itu. Jadi saya dengan metode coaching, saya bisa menjadi seorang leader yang efektif. Itu yang saya ingin pakai sebagai eh, bagian dari proses saya belajar coaching. Oke, jadi ingin menjadi seorang leader yang efektif gitu. Baik. Ya, Nah, kira-kira untuk menjadi seorang leader yang efektif dalam artian yang seperti apa efektifnya apa? Boleh mungkin bisa diberikan gambarannya begitu. efektif itu eh, yang saya yakini dan saya pahami adalah bisa mengajak orang-orang yang berada dalam organisasi saya bersama-sama di saat mereka berada di organisasi saya ini mau bersedia siap bergerak untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sehingga apa yang kita cita-citakan itu bisa setahap demi setahap kita raih atau kita capai. Itu yang saya yakini efektif karena banyak leader di luar sana yang saya dalam pandangan saya tidak efektif itu hanya karena disebabkan faktor utamanya adalah mereka tidak bisa mengajak para orang-orang di dalam organisasi untuk ayo bergerak bersama-sama menuju ke satu titik tujuan yang sama. Wow, luar biasa Pak. Terkait dengan kekuatan, kira-kira kekuatan apa yang perlu Bapak miliki sebagai seorang guru coach profesional? Kekuatan mendukung buat saya menjadi sesuatu yang penting, yaitu mendukung di sini adalah tidak hanya semata-mata eh, apa yang menjadi aspirasi mereka itu kita dukung, tapi selalu menyediakan tantangan demi tantangan dari yang level rendah ke level yang lebih tinggi, tetapi tidak dibiarkan mereka mengerjakan atau menyelesaikan tantangan-tantangan itu sendiri, tapi terus mendukung. Dan saya pikir itu salah satu yang menurut saya bagian dari
tugas peran sebagai seorang pemimpin yang efektif. Wow, berarti peran sebagai seorang pemimpin yang efektif itu Ya, terus mendukung dan juga tentu eh, bukan hanya sekedar mendukung, tapi menantang mereka begitu ya Pak? betul sekali, betul sekali. Memberikan Wow, luar biasa. tantangan Ya, eh, terus-menerus begitu. ya, ya, ya. Oke. Lalu terkait dengan intensi, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi tujuan besar Pak Iwan sebagai seorang guru coach profesional? Tujuan besar saya menjadi seorang guru coach profesional adalah saya mampu menjadi seorang leader yang efektif sehingga manfaat saya bagi organisasi saya menjadi lebih besar, lebih berkembang, lebih tinggi manfaat saya, tetapi tidak hanya sekedar manfaat dalam diri saya, tapi membuat orang-orang yang ada dalam organisasi saya itu juga terfasilitasi untuk juga ikut berkembang, untuk maju bersama begitu. Karena eh, bagi saya mengikuti atau menjadi guru coach profesional ini adalah bagian dari eh, keyakinan saya untuk memberikan contoh bahwa seorang pemimpin itu adalah seseorang yang paling eh, apa ya, paling tidak boleh berhenti untuk terus belajar gitu. Wow, luar biasa Pak. Apakah dengan begitu, dengan menjadi dengan tujuan tadi sebagai seorang coach yang efektif itu, seorang pemimpin leader yang efektif itu tadi, eh, Bapak sudah memiliki kapasitas, kapabilitas dan juga sumber daya Pak yang diperlukan untuk menjadi seorang leader yang profesional, leader yang efektif itu tadi Pak. Mungkin sudah ya pengalaman sudah karena saya punya pengalaman menjadi leader di organisasi saya dan sebelum-sebelumnya begitu. Saya tahu Ya, yang tidak efektif mana, yang efektif kira-kira mana dan eksperimentasi terus dilakukan. Itu dari sisi pengalaman. Dari sisi sumber daya, ya saya sekarang ada dalam satu organisasi, punya satu organisasi, organisasi di mana di dalamnya adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang intelektual. Bagaimana guru adalah orang-orang intelektual, bukan orang-orang yang tidak berpengetahuan atau tidak berpendidikan. Jadi bagaimana membuat mereka itu bisa terus berpikir, terus berkembang karena mereka punya latar belakang pendidikan dan kapasitas. Dengan kapasitas itu tinggal saya kemudian mencoba untuk meningkatkan terus kapasitas-kapasitas ini sehingga seiring membesarnya kapasitas diri saya, membesar pula kapasitas para orang-orang dalam organisasi saya. Setelah itu nanti tentu berujung pada membesarnya organisasi saya. wow, luar biasa sekali dengan segala pengalaman, keyakinan yang Bapak miliki dan sudah Bapak miliki selama ini semakin memperkuat begitu ya, memperkuat keyakinan dalam diri Bapak bahwa menjadi seorang leader yang efektif itu sangat penting begitu ya Pak. Ya, betul, betul sekali. Kira-kira apa kesimpulan yang Bapak dapat ambil dari sesi coaching pada kesempatan malam ini Pak? Saya terdukung, terdorong, terpantik pemikiran-pemikiran saya, kesadaran-kesadaran diri saya, untuk kemudian lebih meyakini bahwa guru coach profesional ini adalah sebuah jalan untuk saya menjadi seorang pemimpin yang lebih efektif lagi di masa yang akan datang. Lalu bagaimana Pak Iwan menerima kesimpulan itu dan menjadikannya itu sebagai bagian dari diri Bapak sebagai seorang guru coach profesional? Menjadi pemimpin yang efektif itu sudah merupakan cita-cita saya, merupakan tujuan besar saya. Ya. Jadi eh, ini ada dalam diri saya begitu. Bagaimana saya harus terus meningkatkan efektivitas dalam saya memimpin itu. Nah, kemudian tools salah satu metode coaching ini yang kemudian menjadi eh, coach profesional ini yang saya menambah keyakinan saya untuk bisa lebih eh, maju lagi untuk mencapai keinginan saya. Wow. Baik, bagaimana Pak Iwan menghargainya sebagai sesuatu
yang istimewa begitu. Karena menjadi bagian dari cita-cita, saya menjadikannya ini sebagai sesuatu yang istimewa banget. Wow. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Kita sudah menyelesaikan sesi coaching ini. Saya berharap sesi coaching ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak untuk mencapai tujuan yang Bapak tadi yakini, menjadi seorang leader yang efektif itu dan membantu banyak orang, terutama para klien, coach, dan juga organisasi yang Bapak pimpin sebagai seorang guru coach profesional begitu. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Terima kasih Romo atas sesinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat malam.